Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fahmili, ketemu lagi bersama aku Hila Akila Sepiani di podcast Fahmili. Cerita mereka, inspirasi kita. Udah lama banget nih Sobat Fahmili, kita nggak bertegur sapa. Nah kali ini podcast Fahmili mendatangkan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau bukan cuma mahasiswa aktif, tapi juga seorang pelukis, seni musik, dan juga seorang aktivis. Siapa lagi kalau bukan Kak Tabriz Musafa. Halo. Perkenalkan, nama saya Tabriz Musfa Ramadan dari Prodi Sejarah Peradaban Islam semester 5 nih Kak. Ya kegiatan saya selain belajar di kampus ya, paling saya suka melukis tiap-tiap harinya dan juga suka main alat-alat musik lah kayak gitu. Wah, keren banget nih. Oh ya, kemarin sempat lewat nih di timeline aku Kak, dari website UIN, bahkan website FAH juga. Bahwa kemarin Kakak tuh abis ikut melukis langsung ya di pagelaran yang dilaksanakan sama PBSI. Katanya itu 10 tahun untuk sastrawan Muhammad Diponegoro. Oh, Boleh diceritain nggak itu apa sih Kak? jadi itu tuh pagelaran seni ini ya, apa namanya, PBSI itu tiap tahunnya ada acara besar seperti itu, namanya Pesta Rama. Kebetulan itu 1 dekade, 10 tahun acara itu berjalan. Oh iya. Nah, di situ mereka itu mengangkat sastrawan Muslim yang bernama Muhammad Diponegoro. Beliau ini seorang sastrawan yang mempuitiskan makna-makna Al-Quran. Nah, dari situ saya diundang lah oleh teman saya punya kenalan di sana. Beliau itu lagi nyari pelukis gitu, karena beliau tuh nyari-nyari pelukis kayak nggak ada yang berani gitu buat melukiskan sastrawan Muhammad Diponegoro ini. Karena kalau kita cari di browser itu, di Google, Muhammad Diponegoro ini belum ada gambarnya yang memiliki warna. Masih hitam putih aja gitu. Oh iya, noir gitu ya? Iya, kayak gitu. Nah, di situ kayak saya mendapat tawaran itu agak gemeter gitu kan, karena wah, ini sebelumnya belum ada yang ngasih warna, maksudnya belum ada gambar yang berwarna gitu kan. Terus kata beliau tuh bilang gini, kayak nggak apa-apa Bris, kalau di sini belum ada warnanya, berarti nanti kamu tuh orang pertama yang memberi warna di lukisan Muhammad Diponegoro, bahkan kamulah yang pertama kali melukisnya gitu kan. Oh iya. Wah itu kayak wah oke juga nih gitu kan, kayak Kebanggaan terbesar. iya benar, itu juga kebanggaan terbesar, apalagi kalau nanti ini diangkat sejarah ya, mungkin lukisan ini yang bakal jadi tujuan utamanya nanti kan buat dianalisa gitu. Nah, jadi arsip di masa depan ya. Nah, iya jadi arsip ya kan. Kebetulan setelah kayak beliau ngomong kayak gitu, ada rasa keinginan juga kan, karena juga saya jadi dari prodi sejarah juga ya, ya kan. Siapa tahu selain apa namanya, kalau kita orang sejarah mungkin kita mencari sejarah, tapi kita juga bisa membuat sejarah gitu kan. Iya betul. Nah, habis itu saya memberanikan diri lah buat bagaimana nih cara nyari warna sosok Muhammad Diponegoro ini gitu kan. Saya hanya mencari referensi-referensi bagaimana sih orang-orang zaman dulu tuh warna-warna kulitnya, warna-warna pencahayaan dari kulit-kulit di foto kayak gitu kan. Itu berarti ada riset lebih mendalam nggak sih Kak? Kayak misalnya kalau di sejarah kan kita lihat pada zaman saat itu, atau dia dari keluarga apa sehingga warna ton kulitnya begitu gitu. Ada riset kayak gitu nggak sih Kak? Kalau riset, saya tuh riset mungkin karena beliau ini kan orang Yogyakarta ya, Muhammad Diponegoro ini. Nah, saya mencari warna-warna kulit orang Jawa gitu, sawo matangnya orang-orang Jawa sana kayak gitu kan. Di pada zaman itulah di sekitaran tahun 1960-an gitu, 60-70-an. Nah, ketika saya nemu, saya ngambil beberapa foto gitu kan buat saya lukis. Nah, jadi ketika saya lukis, ya namanya kayak kita nggak ada contoh buat yang bagaimana benar-benarnya gambar itu sesuai gitu warnanya. Saya sampai berkali-kali itu ngeblok ulang. Jadi kayak saya udah buat, wah, sketsanya nih. Iya, sketsa udah dilukis juga. Wah, ini kayak kurang cocok nih, gitu kan. Kurang cocok nih.
saya tanya juga ke teman saya itu, ini kalau agak kartunis gimana? Soalnya pas awal jadi ini bentuknya itu agak kartunis, ya kan? Waduh, Bris, kalau kartunis kayaknya agak kurang masuk sama tema kita gitu kan. Langsung kayak saya putar otak lagi, ini bagaimana lagi caranya gitu kan. Saya blok ulang, saya buat lagi eh, sampai semirip mungkin lah. Ya mungkin kalau saya lihat masih belum terlalu mirip lah, ya gitu kan, masih belum sempurna karena itu juga hanya bayang-bayangan aja gitu kan. Saya buat eh, kisaran waktu dari saya buat sampai itu benar-benar jadi itu sekitar 1 bulan lah, 1 bulan kurang gitu kan, 1 bulan kurang. Habis itu setelah lukisan itu jadi, mereka bilang kayak, Bris, nanti kalau udah jadi kabarin, dan mereka yang ngambil ke rumah untuk dibawa ke pameran Pestarama itu. Nah, di pameran Pestarama itu, lukisan ini juga menjadi salah satu objek lah dari pembawa-pembawa acara yang di sana gitu kan. Kayak ini siapa yang melukis? Banyak yang menanya kayak gitulah. Pasti gitu banyak kan. yang menyoroti ya Kak. Bener, banyak yang menyoroti, dan alhamdulillahnya lukisan itu dipamerkan di gedung Teater Bulungan Jakarta itu selama 3 hari. Wow, keren. Iya, jadi berselingan dengan acara Pestarama yang PBSI itu, anak-anak PBSI ini mengadakan pentas seni teater di Gedung Bulungan. Nah, di situ saya diundang di hari kedua, dan karena di hari ketiga saya juga ada acara, saya juga nggak bisa datang di hari ketiganya. Di hari ketiga, itu keluarga dari sastrawan Muhammad Diponegoro itu datang ke Gedung Seni Teater Bulungan Jakarta itu. Nah, saat di situ, teman saya ini kan ketua dari acaranya itu ya. Ketua pelaksananya, iya. Nah, beliau itu menyerahkan lukisan ini ke keluarga Muhammad Diponegoro. Wah, keren. Berarti udah dipajang selama beberapa hari di gedung di PBSI sendiri, terus kemudian di teater Bulungan itu, dan sekarang karyanya Kata Bris ini dipajang di rumahnya, rumah daripada sastrawan Muhammad Diponegoro. Iya, rumah keluarganya. Rumah keluarga Muhammad Diponegoro. Karena Muhammad Diponegoro ini udah meninggal cukup lama gitu. Oke, siap. Nah, kalau dari sisi lukis ya Kak, ini kan cukup berseberangan dengan, sebenarnya nggak berseberangan sih ya, sejarah dengan seni lukis tuh nggak berseberangan. Cuma kan nggak semua orang mempunyai bakat di bidang seni lukis. Itu dari mana sih Kak asalnya? Sebenarnya kalau saya menarik jauh sebenarnya kayak dari kecil tuh saya udah suka gambar gitu kan, gambar mewarnai, cuman kayak nggak terlalu terlirik lah gitu. Sama keluarga juga nggak terlalu terlirik. Jadi kayak ya saya belajar biasa. Ketika saya mondok, ada di mana kayak kita tuh punya acara sendiri setiap angkatan gitu, dan kita harus buat sesuatu. Nah, di situ teman saya ngajak saya lah buat, ayo ikut yuk tim dekor gitu kan. Wah, kayak jadi tim dekor, saya nggak bisa apa-apa nih gitu, nggak bisa apa-apa nih, kayak main cat nggak bisa atau apa segala. Kata teman saya ini, udah nggak apa-apa, pelan-pelan aja, ntar dia ngajarin semua kan, ntar dituntun kok, tenang aja gitu. Dituntun pelan-pelan, beneran. Biasanya itu jebakan-jebakan ya. Udah, kamu join aja, nanti urusan kedepannya ada abang. Iya kayak gitu. Terus kayak dituntun ya pelan-pelan, kayak dulu mah kayak ya udah disuruh-suruh aja dulu kan, kayak ini Bris, ini warnanya ini warnanya ini. Kayak belum dikasih gradasi lah. Nanti masa buat acara gradasinya jelek kan gitu kan. Ya udah, kayak warna-warna yang tontonnya biasa-biasa aja gitu kan, nggak pakai gradasi. Terus kayak sering berjalannya waktu tuh kayak masa cuma bisa kayak gini doang gitu kan. Asik. Mulai menantang diri sendiri. Iya, menantang diri sendiri nih kayak. Berarti belajar color theory gitu ya. Kayak nanti ini kalau ketemu ini jadinya bagaimana gitu kan. Terus kayak ya udah coba saya nyoba sendiri lah gitu kan. Di sana kan kayak ada sanggar kesenian juga kan.
Oke. disediain macet apa segala macam, saya nyoba-nyoba aja gitu kan. Ternyata lama-lama wah oke juga nih kan, lama-lama kayak Kayaknya aku berbakat menjadi iya pelukis. gitu ya gitu kan, kayaknya oke juga nih kalau bisa ngelukis banyak gitu kan, maksudnya kayak ya ngelukis buat sampingan lah gitu kan. Iya. Ya udah dari situ kayak sering lah gambar, ngelukis itu mulai SMA berarti. Sampai sekarang Sampai udah sekarang. bisa memamerkan karya di Iya, pameran. alhamdulillah. Oke, berarti kalau selain karya pameran itu ya Kak, itu ada event lain nggak? Kalau event lain mungkin Kayak sampai biasanya kan kalau lukisan itu dilelang ya? Pernah sampai ada gitu nggak Kak? kalau itu mungkin belum pernah. Kalau Tapi apa next ya? Iya, mudah-mudahan next. Ya yang mau Bagi para podcast penonton podcast Fahmili bisa Iya. nih yang mau lukis atau lukis itu ya biasanya apa sih karikatur ya? Inilah Apa tuh? namanya gambar-gambar wajah atau Gambar-gambar pemandangan wajah. segala Iya, macam. betul. Boleh dihubungi aja kata Bris di IG-nya di sini ya. Oke. Ya, gimana nih Kak? Pernah ada event apa nih selain yang kemarin seminar nasional itu? Nah, selain seminar nasional, mungkin kalau event-event lain tuh belum pernah ada ya. Baru kali itu langsung seminar gede gitu kan. Mungkin paling saya kayak ngisi-ngisi kajian aja tentang lukisan-lukisan. Oh, ngisi kajian lukisan juga? Iya, benar. Karena aktivis. Iya. Ya, berarti cocok sama tema kita hari ini. Kanvas sang pelukis. Oke. Nah, berarti terjun di dunia seni lukis dan juga aktivis. Nah, di samping itu kan ada jadi seni musik nih. Iya. Punya band dong berarti? Punya. Apa tuh band? Apa, Bang? Namanya kalau yang sekarang sedang dijalani SPI Adoret namanya. Oke, apa itu band di genre musik apa, kan banyak nih band? Oh iya. SPI Adoret ini berjalan di bidang genre tuh kayak rock gitulah. Metal? Enggak metal tapi rock. Rock aja. Iya, rock aja. Kayak gitu. Jadi kayak Mosing ya? mungkin ada musik-musiknya dikit. Ada mosing ya? Iya. Oke. Berarti jadi apa, vokalis? Saya jadi drummer. Drummer, wih. Keren banget ya, tangannya selalu bermain. Iya, benar. Oke, berarti ngisi musik ya? Musik. Musik juga, lukis juga. Boleh ceritain sekarang tentang kegiatan aktivisnya nih, Kak? Ngisi kajian apa sih biasanya? Kajian itu biasanya ada namanya itu Alkisa mungkin. Saya di situ jadi koordinator humasnya. Nah, di situ terkadang saya menjadi pemantik buat moderator pemantik buat ngisi acara di situ, ngisi kajian-kajian di situ. Ya, tentang seni sebagai propaganda perjuangan, seni juga buat membangkitkan stamina para pejuang gitu kan. Itu. Dan mungkin sekarang saya tuh kemarin nyoba ya buat saya bersuara lewat gambar dan saya upload di TikTok. Tuh alhamdulillah. Apa tuh gambar itu apa? Gambar tikus berdasi lagi pegang duit. Oh, cocok nih sama momen kemerdekaan. Apa nih? Bendera One Piece. Iya, benar. Okay. Nah, itu alhamdulillah views-nya sampai 45.000. Wow. Di TikTok. Gimana tuh, Kak? Apa yang digambar? Iya, yang tikus berdasi itu. Sama kita membawa narasi kayak kita melihat loh, negara ini tuh sebenarnya kaya, tapi banyak atasan-atasan kita lah yang meraup kesenangan warganya untuk kesenangan diri mereka sendiri, sebenarnya kayak gitu. Berarti lukisannya sebagai bentuk kemarahan lah ya, iya, kekecewaan terhadap negara. Betul, oke, berarti karena emang lagi rame banget ya, booming banget, apalagi kalau kita main Twitter dan TikTok ya, pasti lewat banget kita tentang One Piece lah, atau misalkan yang cosplay tikus itu, apalagi sekarang para pelukis lagi bikin mural nih di tembok-tembok atau bahkan di jalan ya, itu sampai pernah ada misalnya dari intervensi kah dari pihak-pihak berwajib gitu, ada cerita kayak gitu nggak, Kak? Mungkin pas saya bikin yang tikus berdasi itu ya. Tadinya saya juga pengen bikin One Piece, cuman kayak jalanannya nih kayak kurang memadai karena sering basah.
ya kan. Makanya saya buat itu pakai terpal, saya ikat di apa namanya di tembok gitu kan. Eh Mungkin itu sih nggak ada perlawanan dari pihak-pihak itu ya. Cuman mungkin ada kayak sempet diturunin gambar itu beberapa hari lah, kalau nggak salah 5 harian, Sama sama warga juga. bukan warga sih, ya RT RW setempat lah. Oke. Ya, mungkin itu juga karena temboknya itu mau dicat sebenarnya awalnya. Cuman kayak, ah ini kok dicatnya lama banget ya, nggak kelar gitu kan. Terus juga itu kan bersampingan dengan pos ya, dengan pos. Jadi kayak takut mungkin RT atau RW-nya setempat itu kayak, Ya wah, warga mana nih? iya, Gua tandain. atau juga kayak RT situ nggak mau kayak terlihat berpolitik gitu kan. Iya. Oh saya nggak menerima ini karena saya takut dikira saya berpolitik gitu kan. Oke, Nah habis itu setelah itu gambar itu saya pindahkan lagi ke agak lebih jauh lah dari posisi situ gitu kan. Dari posisi itu agak saya pindahkan lebih jauh, tapi masih di daerah sekitaran situ juga. Dan sampai sekarang masih ada gambar itu. wow, keren. Karena memang bentuk perlawanan atau kekecewaan kita tuh bisa mengekspresikannya dalam berbagai bentuk, teman-teman. Nah, selain apalagi mahasiswa ya identiknya dengan berunjuk rasa gitu atau berdemo. Nah, kalau misalnya ada alternatif lain seperti lewat tulisan, kita melawan lewat tulisan atau menjadi seorang content creator dan bahkan kita bisa menjadi seorang seniman yang melawan propaganda atau bahkan melawan rezim-rezim jahat di Indonesia ini. Benar. Betul. Atau kira-kira nih pandangan Kak Tabi sendiri sebagai seorang aktivis dan mahasiswa juga seniman. Oh, satu lagi pemusik ya. Oke. Banyak banget ini role modelnya. Boleh kasih pandangan dong tentang momen kemerdekaan ini yang sangat banyak juga warga yang bahkan saya sempat lihat ada tuh kakek-kakek yang bahkan lebih memilih untuk mengibarkan bendera Belanda. Karena apalagi kan kita seorang mahasiswa sejarah ya yang tahu bagaimana penjajahan Belanda di Indonesia itu kan. Boleh dikasih pandangan nggak ke kita? Sebenarnya sepenglihatan saya, pandangan saya terhadap orang-orang Indonesia yang mengibarkan bendera merah putih bersandingan dengan bendera-bendera lain gitu kan. Ada yang bendera One Piece, ada yang bendera tadi kayak seperti bendera Belanda. Mungkin kalau kakek-kakek itu mereka merasa bahwa pada saat ini tuh nggak ada bedanya pada saat penjajahan dan juga pada saat ini gitu, pemerintahannya tuh kayak nggak ada bedanya, mengambil hak-hak rakyat atau membuat rakyat sengsara, pajak terus naik kan kayak gitu ya. Kalau kita lihat pada saat ini juga kayak gitu, apa-apa tuh diduitin kan zaman sekarang. Berarti kemerdekaan hanya berpindah nama, nah penjajahan terus berlanjut juga gitu. Iya, kayak sebenarnya kayak kita nih dibilang itu memang merdeka gitu kan, cuman jika kita melihat rakyatnya, kita tidak melihat sepenuhnya merdeka, kan seperti itu, ya kan? Karena rakyatnya itu susah, masih susah, belum mendapatkan banyak yang belum mendapatkan kesejahteraan, kan seperti itu. Jadi mereka mungkin menyuarakan lewat mengibarkan bendera selain Indonesia kayak gitu, bersandingan lah. Bersandingan ya, yang penting tidak lebih tinggi daripada bendera Indonesia. Nah, kalau kakak sendiri rencananya ke depannya, apakah akan tetap membuat perlawanan seperti itu atau ada inovasi lain nih? Kayak apa gitu? Kalau melukis, saya akan tetap terus melukis. Saya akan tetap terus berkarya. Siap. Nah, mungkin karya-karya saya juga, saya berpikiran untuk menyuarakan suara-suara kita lah, suara-suara rakyat yang nggak terdengar mungkin lewat karya lukis juga. Ya kan, karena yang saya lihat juga kita bersuara, kita demo kadang nggak didengar gitu kan. Tapi kalau kita berkarya kan kayak kemarin gambar One Piece di jalan, di blok suruh ganti apa kan kayak gitu, kayak adalah trigger dari mereka gitu kan, melihat karya-karya kayak gitu tersebar luas gitu. Berarti harus viral dulu ya? Iya. Berarti sama kayak slogan no viral no justice. Yes. Oke, gitu. Itu dia. Oke, mungkin kayak buat penutup nih, kayak kita udah lama banget ya Bang. Bener. Dan nggak kerasa
ada mungkin yang ingin disampaikan terkait obrolan kita pada hari ini, karena kayaknya aku tidak bisa menyimpulkan ya teman-teman, karena obrolan hari ini sangat begitu krusial sekali. Seru banget teman-teman yang udah menyaksikan sampai akhir, terima kasih banyak. Mungkin ini ada sedikit kesan dari Kak Tabris. Ya, mungkin dari saya itu seperti kita ini, jika kita terbungkam, maka tidak hanya kita menyuarakan lewat suara, tapi kita juga bisa menyuarakan lewat karya. Dan tidak hanya karya itu bukan hanya untuk sensasi keindahan semata gitu, tapi kita bisa juga untuk membuat karya ini menjadi terpandang di mata-mata orang-orang tertentu gitu. Begitu mungkin. Wah, keren banget ini. Jadi masih banyak cara untuk kita menyuarakan, mengekspresikan suara kita sebagai rakyat Indonesia, juga tentunya sebagai mahasiswa. Oke, teman-teman family yang lagi nonton, terima kasih sekali lagi sudah menonton podcast kita sampai akhir. Saya Hila Akila Septiani bersama narasumber keren kita, Tabris Puspa Ramadan. Nah, di podcast family dengan tema Kanvas Sang Aktivis. Oke, terima kasih teman-teman. Sekali lagi, jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya, juga nantikan clickbaitnya di Instagram. Dan juga follow Instagramnya Kak Tabris di sini. Oke, terima kasih ya Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.